Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini saya mau menjelaskan mengenai bagaimana proses pencatatan untuk TKMP selama proses pendampingan. Nah, jadi nanti setelah TKMP itu dananya cair, maka apapun pengeluaran dan pemasukan yang didapatkan dari uang tersebut harus dicatat. Nah, di sini untuk proses pencatatannya itu sederhana saja. Jadi kita hanya mencatat, hanya membuat catatan arus kas masuk dan arus kas keluar. Jadi catatan arus kas masuk dan keluar dari TKMP atas dana yang dia dapatkan. Nah, untuk pencatatannya itu, format yang digunakan itu adalah ini. Saya share. Nah, nah, ini. Jadi formatnya itu nanti pakai ini. Nah, untuk format ini bisa ditulis nanti di buku biasa, terus dibikin garis-garisnya, atau ini di print, atau nanti dibikin di Excel. Karena kalau di Excel kan nanti kalau nominal-nominal ini kan ngejumlahinnya kita kan nggak perlu pakai kalkulator lagi kan, dan itu nanti minim atas kesalahan hitung kan. Terus habis itu nanti kalau kita pakai kalkulator, kita catat satu-satu, itu kan ribet juga. Nah, jadi tergantung pada keadaan dari TKMP itu sendiri. Apakah dia mau print ini, atau dia mau bikin di buku manual kayak gini, garis-garisnya ditulisnya pakai tulisan tangan, atau pakai Excel. Nah, formatnya kayak gini. Jadi, ini adalah contoh format untuk catatan penerimaan kas. Nah, untuk format ini itu nanti akan saya lampirkan di deskripsi dari video ini. Nah, ini catatan penerimaan kas contohnya. Ini nama usahanya. Nama usahanya bisa dibikin nama TKMP dan jenis usahanya apa. Kemudian ini bulan. Bulan jadi untuk form satu lembar ini itu untuk 1 bulan. Atau mau 2 bulan, atau mau pokoknya ini untuk 1 lembar ini untuk 1 bulan. Atau misalnya transaksinya lebih daripada 1 lembar ini nanti boleh dibikin dua. Pokoknya nanti di akhir bulan itu selalu kita jumlahkan total penerimaan kita itu berapa. Jadi tiap akhir bulan selalu ditotalkan berapa penerimaan kita. Nah, ini mau 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, itu tergantung banyaknya transaksi. Pokoknya intinya nanti di akhir bulan selalu dijumlahkan total penerimaannya. Nah, kemudian habis itu ini bulan apa sekarang, atau bulan dilakukannya pencatatan bulan apa, terus tahun dilakukannya pencatatan tahun apa. Nah, sekarang misalnya dia udah terima di bulan September, maka dibikin di sini September, kemudian tahunnya 2024. Ini tanggal transaksi. Tanggal transaksi itu adalah tanggal kapan sih kita nerima kas. Nah, nominalnya berapa rupiahnya, kita tulis di sini. Nah, kita tulis di sini rinciannya, berapanya. Terus habis itu, ini tanggalnya, tanggal transaksi udah. Kemudian habis itu yang penerimaan kas yang dimaksud di sini apa? Nah, misalnya kita jual semangka 5 biji, satu semangka 20.000. Maka 20.000 kali 5 dapat nanti 100.000 kan? Maka kita catat di sini 100.000 penjualan 5 biji, penjualan semangka. Bikin di sini 100.000. Nah, untuk transaksi yang sama dalam 1 hari misalnya, boleh Bapak Ibu gabung aja atau Bapak Ibu pisahkan. Jadi terserah aja. Pokoknya dalam 1 hari itu kalau ada transaksi harus dicatat apa-apa aja transaksinya. Kemudian nanti di akhir bulan dijumlahkan berapa total penerimaan yang kita terima. Nah, kemudian habis itu catatan pengeluaran kas. Sebelumnya saya ingin jelaskan ini, tekankan ini. Ah,
kayak tadi contoh dari penerimaan kas itu kan penjualan semangka di sini kan. Nah, itu jadi Bapak Ibu itu langkah pertama yang harus Bapak Ibu TKMP itu lakukan adalah pisahkan antara uang pribadi dengan uang yang 5 juta kita dapatkan dari Kemenaker ini. Jadi yang benar-benar uang 5 juta ini kita belikan produk, terus kita jual, hasil penjualan dari produk hasil penjualan dari produk kita itu berarti itu penjualan dari modal yang 5 juta. Jadi benar-benar harus Bapak Ibu pisahkan. Jangan nanti gabungkan ini pendapatan dari sini, ini pendapatan dari sini. Nggak boleh kayak gitu. Jadi kita pisahkan. Ini hanya terkait dengan penerimaan kas yang diperoleh dari pengembangan usaha yang modalnya itu yang 5 juta. Kemudian habis itu, nah di sini yang paling penting untuk catatan penerimaan kas yang pertama kali Bapak Ibu harus catat itu adalah tanggal berapa sih Bapak Ibu nerima duit dari Kemenakernya yang 5 juta itu. Nah, kita tulis tanggalnya di sini. Terus kita bikin di sini berarti pemberian bantuan dari Kemenaker jumlahnya 5 juta. Baru habis itu ditambahkan dengan pendapatan-pendapatan yang kita dapatkan dari em, uh, penjualan produk kita. Nah, jadi yang dimasukin di sini nominalnya itu kalau penerimaan kas itu pendapatannya Bapak Ibu. Jadi pendapatan itu belum dikurangi beban. Karena belum dikurangi beban itu belum dikurangi sama biaya-biayanya. Jadi semangka tadi misalnya kita jumlahnya jualnya 20.000, kita jual 5, 100.000. Maka 100 ribunya itu yang kita masukkan ke sini, bukan bukan dikurangi dengan biaya-biaya. Oke? Nah, kemudian kita lanjutkan ke catatan pengeluaran kas. Nah, untuk catatan pengeluaran kas ini formatnya sama yang di atas. Nah, ini kita ganti jadi tanggal. Jadi ini tanggal. Nah, ini kapan sih kita beli-beli pakai duit 5 juta itu, dia beli apa gitu. Nah, kita catat di sini. Kita tanggal berapa kita beli sesuatu, kita terus deskripsi transaksinya buat beli apa, kemudian di sini nominalnya. Nah, ini nanti dicatat, nanti tiap bulan itu selalu kita jumlahkan. Jadi tiap bulan itu selalu kita jumlahkan. Nah, kemudian habis itu udah selesai. Untuk rekapitulasi aliran kas ini, itu gimana cara cara kerjanya? Jadi rekapitulasi aliran kas ini itu fungsinya adalah untuk menentukan berapa sih saldo kas bersih yang kita punya sekarang. Jadi uang kita yang ada di tangan ini setelah kita menerima pendapatan dan mengeluarkan beban tinggal berapa duit kita. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan saldo di sini. Jadi gunanya rekapitulasi aliran kas ini adalah untuk menentukan berapa sih kas bersih kita sekarang tinggalnya gitu. Nah, ini em, ini kan dalam tahun ya, bukan bulan lagi. Ini berarti tahun 2024. Nah, di sini berarti kita mulainya nanti di bulan September. Nah, di bulan September ini eh, kita catat penerimaan kas kita di bulan September berapa totalnya. Nah, total penerimaan kas kita di bulan September itu segini berarti yang kita jumlahkan tadi kan. Nah, kita masukin yang jumlah yang bulan September tadi. Terus pengeluaran kas kita yang totalnya jumlah tadi kita masukin ke sini. Kita masukin ke pengeluaran kas. Nah, berapa kas yang kita punya sekarang? Itulah saldo. Berarti penerimaan nanti dikurangi sama pengeluaran. Ini saldonya. Nah, kemudian habis itu nanti Oktober ada lagi duit yang kita terima. Ya kan? Berarti kita masuk di penerimaan kas ini. Setelah kita totalkan di akhir bulan, berapa total penerimaan kas kita masukin di Oktober. Nah, kemudian habis itu ada pengeluaran kas lagi di bulan Oktober. Nah, kita catat di sini totalnya dari pencatatan sebelumnya yang jumlah itu. Nah, kemudian habis itu saldonya yang di sini berapa? Itu adalah saldo tahun sebelumnya, saldo bulan sebelumnya
ditambah sama penerimaan kas bulan Oktober, dikurangi sama pengeluaran kas bulan Oktober. Nah, dapat nanti itu saldo bulan Oktober. Nah, kita contohkan di sini penerimaan kas bulan September misalnya 5 juta. Nah, kemudian habis itu, ini nggak kita hitamkan, nggak kita bold. Nah, ini 5 juta. Nah, kemudian pengeluaran kas kita misalnya 3 juta totalnya setelah yang dari total-total ini loh, yang udah kita jumlah-jumlahkan. Jadi, jumlah-jumlah aja yang kita masukkan lagi. Nah, jadi sisanya itu adalah berarti 2 juta saldonya. Nah, kemudian habis itu, di bulan Oktober ada lagi jumlah pengeluaran kita, misalnya ketemu 1 juta. 1 juta totalnya dari yang lembaran sebelumnya. Terus habis itu pengeluaran kita 500.000 misalnya. Nah, berapa saldo kita yang bulan Oktober? Itu adalah 2 juta, ditambah sama 1 juta, jadinya 3 juta, dikurang sama 500.000. Jadinya 2.500.000. Nah, gitu. Jadi, eh, saldo di sini adalah berapa sih tinggal total duit kita sekarang di bulan Oktober ini setelah akumulasikan sama yang sebelum-sebelumnya. Jadi ini dia 2.500.000. Nah, kemudian bulan November ada lagi pemasukan 500.000 misalnya. Nah, kemudian 100.000 ini dari jumlah sebelumnya yang kita masukin ya Bapak Ibu. Nah, 2 juta berarti saldo kita bulan November berapa? 2.500.000 tambah 500, 3 juta kurang 100.000. Berapa? 100.000 dapatnya 2.900.000. Nah, jadi kayak gitu Bapak Ibu. Mungkin sekian dari saya. Semoga bisa dan mudah dalam melakukan pencatatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.